Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kami pejuang SBMPTN. Ini kita ketemu lagi di channel YouTube saya Budiono Yahman. Nah, hari ini kita bahas soal SIMA UI tahun 2012 kode 522. Baik, kita lihat soalnya ya. Diberikan data tahapan energi ionisasi unsur X. Jadi ini adalah energi ionisasi pertama, kedua, ketiga, keempat. Maka pernyataan yang benar tentang unsur X tersebut adalah yang mana? A termasuk golongan 4A, kemudian formula ion X adalah X-2, dapat membentuk senyawa X2O3, unsur X adalah metaloid, dan yang terakhir dengan Cl membentuk XCl. Nah, di sini kuncinya kita harus bisa menentukan golongan. Nah, pertanyaannya, biasanya kalau kita menentukan golongan, itu lewat konfigurasi elektron. Sekarang, bagaimana cara menentukan golongan kalau yang diketahui energi ionisasi? Nah, ingat satu hal, bahwa golongan itu, nomor golongan, ya, itu sama dengan jumlah elektron di kulit terluar. Berapa elektron di kulit terluar, itulah dia nomor golongannya, ya, pada golongan utama. Biasanya kalau soal seperti ini, itu adalah unsur golongan utama yang dimaksud pembuat soal, ya. Nah, jadi kalau berdasarkan energi ionisasi, bagaimana cara kita menentukan golongan? Ini saya berikan contoh yang lain dulu, sebelum kemarin, ya. Misalnya ada unsur energi ionisasi yang pertamanya, saya misalkan 578, ya. Energi ionisasi yang kedua, saya misalkan di sini 1130. Energi ionisasi yang ketiga saya misalkan 1717. Energi ionisasi yang keempat saya misalkan di sini 2152. Kemudian energi ionisasi yang kelima saya misalkan di sini 8500. Kemudian energi ionisasi yang keenam saya misalkan di sini 9200. Nah, pertanyaannya, dia ini golongan berapa? Ini energi ionisasi pertama. Nah, saya singkat EI aja, 1 sampai dengan energi ionisasi yang keenam. Jadi cara melihatnya itu seperti ini. Atom itu tersusun atas kulit-kulit. Kulit pertama misalnya, kulit kedua, kulit ketiga. Nah, ketika dia melepaskan elektron di kulit yang terluar, itu butuh energi. Energi yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron itu disebut namanya energi ionisasi, ya. Energi yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron namanya energi ionisasi. Ketika dia melepaskan elektron yang pertama, yang terluar, itu biasanya energi ionisasinya kecil. Nah, ini dia. Kecil, ya. Kemudian kita lepas lagi yang kedua. Nah, coba kita lihat berapa jaraknya, selisihnya. Nah, kita ambil hitungan kasar aja, ambil ratusan ribuannya. 500-an dengan 1100 itu sekitar 600. Ambil hitungan kasarnya aja, ya, biar cepat nanti gitu caranya. Kemudian, nah, dari 1100 ke yang ketiga 1700, kita misalkan 1700, berarti selisihnya juga sekitar 600-an, kan gitu ya. Nah, kemudian dari yang ketiga melepaskan yang keempat dari 1700-an menjadi 2100-an, ya sekitar 400 atau 500-an, kan gitu. Nah, ini yang keempat. Nah, ketika dia melepaskan yang kelima, selisihnya berapa? Selisihnya sampai 6.000-an. Artinya, disinilah melonjak dia selisihnya. Ketika dia melonjak, maka elektron ini berarti di kulit lebih dalam. Jadi ketika dia kulitnya lebih dalam, maka energi ionisasinya jauh bedanya, signifikan sekali bedanya. Jadi dari sini kemari bedanya 6.000-an, beda dengan yang tadi. Nah, artinya berarti ini di kulit yang lebih dalam, di sini.
Nah, ketika kembali kemari, selisihnya normal lagi sama dengan tadi. Nah, ini sekitar 700. Normal lagi dia. Berarti ini masih berada di kulit yang sama dengan ini. Nah, artinya elektron di kulit terluarnya berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4. Maka dia golongan 4A. Jadi, ketika dia melonjak, itu berarti kulit lebih dalam. Nah, maka elektron yang kelima ini berada di kulit lebih dalam. Kalau gitu, elektronnya ada 4 di kulit terluar, berarti dia adalah golongan 4A. Nah, itu cara menentukan golongan berdasarkan energi ionisasi. Jadi soal ini bisa terjawab kalau kita bisa tahu golongan X tadi. Nah, sekarang coba kita tentukan X ini. Di sini diketahui energi ionisasi yang pertama sebesar 578. Nah, satuannya nggak usah kita tulis, sudah tahu satuannya kilojoule per mol ya. Kemudian energi ionisasi yang kedua ini 1820. Energi ionisasi yang ketiga sebesar 2750. Energi ionisasi yang keempat ini 11.600. Kita lihat di mana melonjaknya. Ketika dia melonjak, berarti disitulah batas elektron di kulit terluar. Nah, dari sini kemari, dari 500-an ke 1.800-an. 1.800-an, yaitu sekitar 1.300. Ambil hitungan kasar saja ya. Nah, kemudian dari 1.800 ke 2.750. Selisihnya berapa? Sekitar 900-an. Kan gitu ya. Nah, ketika dari 2.750 ke 11.000. Nah, maka ini sekitar 9.000. Di mana melonjaknya? Di sini. Pada saat dia berpindah dari sini kemari, di sini melonjaknya. Kita kasih batasan. Artinya, elektron di kulit terluarnya ada 3. Elektron di kulit terluar ada 3. Inilah dia elektron valensi. Kalau elektron di kulit terluar ada 3, maka bisa kita pastikan unsur X ini adalah unsur golongan 3A. Golongan 3A. Oke, sekarang kita bisa jawab. A termasuk golongan 4A. Maka ini salah. Salah ya. Dia yang benarnya golongan 3A. Ini golongannya 3A. Dari mana tahu? Karena elektron terluarnya ada 3. Kemudian formula ion X adalah X2-. Ingat, kalau golongan 1A, 2A, 3A itu membentuk muatan positif. Jadi kalau golongan 1A dia positif 1. Golongan 2A positif 2. Lihat unsur-unsur golongan 1A plus 1. Na plus 1. Ya, kemudian lagi K plus 1. Golongan 2A berarti plus 2. Ca plus 2, Mg plus 2. Kalau golongan 3A, maka dia positif 3. Berarti X itu membentuk muatan positif 3. Contohnya Al, golongan 3A, positif 3. Ya. Maka yang ini salah. Ingat, yang membentuk muatan min itu adalah golongan 5A, 6A, dan 7A. 5A, min 3, 6A, min 2, 7A, min 1. Nah, dapat yang C, dapat membentuk senyawa X2O3. Kita lihat. Berarti di sini X yang positif 3, dia akan membentuk muatan plus 3. Bergabung sama O. O itu kita sama-sama tahu muatannya min 2. Muatan ionnya min 2. Jadi kalau seandainya X plus 3 gabung dengan O min 2, jadi gimana? Kita silangkan saja ke bawah. Berarti dia jadi X2O3. Ini pindah ke bawah sini, ini kemari, maka X2O3. Berarti ini dia jawabannya. Jawabannya adalah cantik. Tapi karena kita sedang belajar, kita perlu tahu kenapa yang lain salah, ya. Nah, yang D, unsur X adalah metaloid. Ingat, metaloid dia tersusun atas berbagai macam golongan. Jadi kita nggak bisa menentukan
unsur itu metaloid berdasarkan golongannya, ya. Unsur metaloid itu artinya unsur yang memiliki sebagian sifat logam dan sifat non logam. Unsur yang punya sifat logam dan non logam. Apa saja unsur metaloid itu? Yang pertama boron. Boron itu golongan 3A. Yang berikutnya silikon. Silikon golongan 4A. Berikutnya arsen golongan 5A. Kemudian Te, tellurium golongan 6A, dan astatin golongan 7A. Inilah unsur-unsur metaloid. Jadi kita nggak bisa menentukan itu unsur itu metaloid atau bukan lewat golongannya. Jadi yang ini nggak bisa dipastikan, ya. Salah ya. Yang berikutnya dengan Cl membentuk XCl. XCl katanya. Coba kita lihat. X bergabung sama Cl. X itu muatannya tadi kita sama-sama tahu positif 3. Cl itu -1. Nah, kalau X berikatan sama Cl, pindahkan ke bawah. Maka X1, kalau 1 nggak usah ditulis, Cl3. Di sini XCl, salah. Berarti udah jelas tadi, jawabannya adalah cantik. Gimana adik-adik, paham ya? Nah, jadi itu cara menentukan golongan berdasarkan energi ionisasi. Oke, adik-adik, jangan lupa berlatih terus. Kemudian kita bantu bangun channel ini supaya bisa membantu banyak siswa SMA di seluruh Indonesia. Caranya klik tombol like, kemudian subscribe dan share. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.